Banyak orang yang ilfil sama lo kalau lo nggak paham skill ini. Oke, langsung saja mari kita bahas. Jadi, skill ini namanya adalah skill komunikasi. Nah, kenapa komunikasi? Karena kita sebagai manusia itu akan selalu berhubungan dengan orang lain. Makanya komunikasi itu penting. Terus bagaimana kesan pertama kamu ketika bertemu sama orang lain? Contoh, ada seorang yang namanya Andi, dia itu jomblo sampai 30 tahun. Kenapa bisa begitu? Nah, karena dia kalau ketemu orang lain selalu ngobrol sesuatu yang berhubungan dengan diri dia sendiri. Tidak pernah mau mengganti topik ke lawan bicaranya. Contohnya, aku bekerja di perusahaan IT. Dia ngomongin IT terus, nggak mau membahas topik yang berhubungan sama lawan bicaranya. Kalau lawan bicaranya cuma mendengarkan terus, dia tidak diberi kesempatan untuk bercerita, maka akan merasa ilfil dan males untuk ngomong sama kamu. Paham kan? Nah, selanjutnya, gimana kita cari topik pembicaraan yang sesuai? Pertama, jangan terlalu sering dengan diri sendiri. Kenapa hal ini terjadi? Untuk menghilangkan ilfil itu tadi. Oke, jangan terlalu sering topiknya dengan diri sendiri. Kedua, kalau kita baru ketemu orang baru, jangan terlalu membahas hal-hal yang pribadi. Oke? Ketiga, cari kesamaan. Sebuah topik pembicaraan itu bisa terjadi ketika kita ada kesamaan dalam hal, contohnya hobi, contohnya kesamaan dari kegiatan, maka itu akan menjadi topik yang bisa kita gunakan untuk membangun kedekatan dengan orang yang baru kita kenal. Terus gimana kalau kita tidak bisa mencari topik? Oke, lihat lingkungan sekitar. Cuaca hujan bisa menjadi topik. Cuaca mendung bisa menjadi topik. Halo kak, ini di tempatmu juga hujan kayak gini ya? Oh iya, gini 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 gini. Itu jadi topik lagi. Nah, gitu guys. Terus yang paling penting adalah rumus dari sebuah komunikasi itu adalah C sama dengan Q kali P kali R. Ini aku kutip dari salah satu buku berjudul Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo Hyang. Dia itu dosen dan pakar komunikasi terkenal di Korea Selatan. Maksudnya gimana? Jadi sebuah komunikasi itu akan terjalin ketika ada question, pertanyaan, kemudian P, price, dan R, reaction. Jadi teman-teman, kalau kamu mau membangun komunikasi, harus tanya dulu. Gak mungkin kalau diem-diem terus terjadi komunikasi, mesti salah satu akan ada yang bertanya. Antara dirimu sendiri atau lawan bicaramu yang akan tanya ke kamu. Setelah ada pertanyaan, terus jawablah dengan reaksi. Pertama di react dulu. Pertanyaannya, misalnya, kak namanya siapa? Oh, nama saya adalah si A. Nah, reaksinya apa? Tanya balik namanya. Gitu. Reaksi. Kemudian, kalau kita mau memuji, pujilah perilaku atau hal yang dia lakukan. Gitu. Biasanya orang bercerita gini, kemarin aku tuh jalan-jalan ke mall, terus ketemu tas cantik. Nah, kamu react dulu. Hah, tas cantik, tas apa? Mereknya apa, warnanya apa? Itu di react dulu. Kasih reaksi. Nah, biar komunikasinya terus berjalan, dari setelah reaksi kamu tanya balik hal yang berhubungan dengan topik tersebut. Kalau topiknya lagi bahas tas, ya kamu bahasnya tas dulu. Kalau belum selesai, belum diem-dieman, jangan pindah ke topik yang lain. Begitu. Nanti akan mengalir, kemudian nanti akan terbiasa gitu. Jangan terlalu mudah untuk mengganti topik kalau merasa topik ini masih bisa dilanjutkan. Begitu. Terus selanjutnya, sebagai orang yang ingin menjalin komunikasi yang baik, kita harus mendengarkan. Mendengarkan apa yang disampaikan lawan bicara kita. Mendengarkan dengan seksama apa yang dia sampaikan. Bukan cuma mendengarkan terus, lah lo mah gini, lebih baik daripada gue. Jangan kayak gitu. Itu bisa menghilangkan kesannya, bisa menghilangkan feel-nya. Jadi komunikasinya kalau balik lagi ngomongin tentang diri kita, orang tuh bakal ilfeel, gak mau sering-sering hubungan sama kita. Itu ya teman-teman. Ingat, rumus dari komunikasi adalah
question, price, reaction. Pertanyaan, pujian, dan reaksi. Ingat itu baik-baik. Nah, gimana? Udah paham kan? Jadi, skill simple itu harus dimiliki oleh siapapun yang ingin menjalin komunikasi. Apalagi kita sebagai makhluk sosial, kita harus komunikasi dan bertemu sama orang lain. Di sekolah juga, di lingkungan kerja juga, nanti di lingkungan masyarakat, skill ini juga akan digunakan. Nah, udah paham kan? Terima kasih.